Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin peserta webinar spesial launching Diskuskui pada malam hari ini. Dan perlu kami ingatkan bahwa acara webinar akan kita mulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, seluruh partisipan, waktu telah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, pertanda acara webinar spesial for launching akan kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh partisipan webinar spesial for launching Diskuskui pada malam hari ini. Webinar kali ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari yusuffaisal.net, Fikrat Podcast, dan Cakwang. Baik seluruh hadirin semua, mengawali acara kita pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan susunan acara kita. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian persyaratan untuk mendapatkan giveaway dari tim Cakwang, acara yang ketiga sambutan dari perwakilan founder dan co-founder Diskuskui, dalam hal ini akan diwakilkan kepada saudara Julfikri. Acara yang keempat yaitu webinar spesial for launching Diskuskui. Dalam hal ini nanti kita akan dimoderatori oleh saudari Wahyuni Leli Agusna dengan pemateri Bapak Wahyu Jatmiko. Acara yang kelima yaitu pemberian hadiah dan pengisian absensi sekaligus pengiriman sertifikat. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, para hadirin semua, sebelum kita memasuki acara berikutnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperlihatkan beberapa cuplikan video mengenai Diskuskui kepada kita semua. Untuk penampilan video, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin peserta webinar spesial launching Diskuskui pada malam hari ini. Dan perlu kami ingatkan bahwa acara webinar akan kita mulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, para hadirin, untuk acara berikutnya adalah penyampaian persyaratan untuk mendapatkan giveaway. Dalam hal ini akan dipandu oleh tim Cakwang. Kepada Saudara Indra, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktunya. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darnella Putri yang merupakan juga salah seorang dari founder dan kita hari ini mengajak kita dari Cikuang, itu merupakan suatu usaha yang saya dirikan bersama teman-teman juga untuk berkolaborasi dalam mensukseskan webinar pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Bu Darnella tadi, saya akan menyampaikan kriteria bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan webinar yang hari ini menyaksikan acara kita untuk dapat mengikuti program giveaway yang akan kita berikan. Insya Allah nanti akan kita berikan satu orang sebagai pemenang untuk meraih uang tunai dan 2 orang meraih voucher pulsa yang nanti akan langsung kita kirimkan. Halo. Ya, baik. Oke. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Untuk persyaratannya silakan di follow akun Instagram @cikuang.id yang ini. Dan juga akun diskus_kui, silakan juga di follow kedua akun itu. Kemudian silakan di like dan komen kiriman kita yang ini yang ada di Instagram @cikuang.id. Kemudian silakan di komentar dengan format komentar sukses untuk @cikuang.id dan @diskus_kui. Silakan teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya di komen, dan nanti untuk pemenangnya akan kita random dari komentar yang ada pada postingan tersebut. Lengkapnya kita akan saya ketikkan di chat yang di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin semua, demikian persyaratan untuk mendapatkan semoga para hadirin semua dapat mengikuti persyaratan tadi, dan saya doakan untuk bisa berhasil nama Bapak Ibu semua untuk mendapatkan hadiah tersebut. Baik, masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian sambutan dari perwakilan founder dan co-founder Diskuskui. Dalam hal ini akan diwakilkan kepada Saudara Julfikri. Kepada Saudara Julfikri, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman partisipan semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada malam hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di ruang Zoom pada acara webinar Diskuskui pada malam hari ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, dan seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini, sebelumnya izinkan saya menyapa semua yang ada di sini. Terima kasih dan selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah hadir di acara webinar Diskuskui dengan tema apa sih istimewanya ekonomi syariah pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Wahyu Jatmiko yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materinya pada malam hari ini yang pada hari ini beliau sedang berada di UK. Terima kasih.
Semoga bermanfaat nanti bagi kita semua dan dapat menjadi amal jariah bagi Mas Wahyu sendiri. Dan terima kasih banyak dan kami ucapkan selamat datang. Bapak, Ibu, dan teman-teman dan seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya ingin memperkenalkan bahwa Diskuskui adalah merupakan salah satu komunitas yang konsentrasinya fokus kepada menyampaikan informasi seputar ekonomi syariah dan gaya hidup. Kami punya keyakinan bahwa ekonomi Islam suatu saat akan jaya. Namun untuk mencapai kejayaan itu, kita membutuhkan yang namanya perjuangan, kita membutuhkan jihad atau kita harus berjuang. Maka untuk berjuang dan berjihad, orang-orang mengatakan bahwa kita harus memiliki kekuatan atau power. Nah, bayangkan jika seandainya kita lemah, maka kita akan mudah dikalahkan oleh musuh. Untuk mendapatkan kekuatan atau power tadi, kita membutuhkan yang namanya tim. Saya sendiri, teman-teman founder, mungkin Mas Wahyu, kita tidak bisa menjadi Superman, tapi kita bisa menjadi super tim. Timlah yang akan saling menguatkan antara kita satu sama lain. Untuk mendapatkan tim yang super, kita membutuhkan yang namanya satu rasa dan satu keyakinan atau satu mimpi yang sama agar tujuan kita bisa kita raih dengan jelas. Nah, maka dari itu, berangkat dari hal sana kita mengangkat seminar yang temanya adalah apa sih istimewanya ekonomi syariah? Maka dengan hal itu bisa membuat kita untuk lebih semangat lagi untuk memperjuangkan ekonomi syariah di saat sekarang dan saat yang akan datang. Dan acara ini didukung oleh Fikir Podcast, kemudian yusuffaisal.net, dan Cikuang. Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya ucapkan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, selamat menyaksikan webinar ini. Kami harap semuanya bertahan sampai akhir acara. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu partisipan semua, setelah kata sambutan tadi, masuklah kita ke acara inti, acara yang kita nanti-nanti, yaitu webinar spesial for launching Diskuskui yang bertemakan apa sih istimewanya ekonomi syariah? Nah, dalam hal ini, marilah kita simak bersama paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Jatmiko. Secara sekilas tentang beliau adalah Bapak Wahyu merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah UK, dan beliau juga seorang mahasiswa PhD di Durham University. Nah, dalam hal ini kita akan dimoderatori oleh Saudari Wahyuni Leli Augusna. Kepada Saudari Wahyuni Leli Augusna, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada Yuni untuk memimpin diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam pemateri, selamat malam Mas Wahyu Jatmiko. Dan selamat malam juga untuk semua para peserta webinar spesial Diskuskui pada malam hari ini. Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita, diskusi kita pada malam hari ini adalah apa sih istimewanya ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah ini memang sesuatu yang sangat, suatu hal yang sekarang sangat gencar ya dibicarakan gitu. Kalau seandainya kita lihat, memang perkembangan ekonomi syariah pada akhir-akhir ini memang sangat cukup baik gitu. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat sebenarnya apa sih istimewanya ekonomi syariah itu dibandingkan yang lainnya. Nah, kita juga pengen tahu nih, apa sih yang ditonjolkan dari ekonomi syariah itu sendiri gitu. Tentunya kita akan ditemani untuk melakukan perbincangan ini oleh Mas Wahyu Jatmiko. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, beliau merupakan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah UK, dan sekarang sedang mendalami sedang melanjutkan studi PhD-nya di Durham University, yaitu tentang Islamic Finance. Nah, selain itu kita juga selaku umat Muslim tentunya kita sangat berperan nih dalam mengembangkan ekonomi syariah ini, baik itu untuk masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dan bagaimana juga sih tips-tipsnya agar kita dapat meningkatkan kompetensi kita untuk selaku pejuang ekonomi syariah ini. Mungkin para
teman-teman dan peserta lainnya sudah penasaran bagaimana sih ceritanya keistimewaan dari ekonomi syariah ini. Sebelumnya, Yuni ucapkan juga terima kasih banyak kepada Mas Wahyu Jatmiko yang mau sharing di kegiatan pada hari ini. Dan selamat siang ya, selamat malam di Indonesia untuk para peserta, dan selamat siang untuk Mas Wahyu yang sedang di UK pada hari ini. Oke, Mas Wahyu, apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Mbak Yuni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Wahyu. Bagaimana Mas Wahyu, kira-kira sudah bisa kita mulai untuk webinarnya? Ya, boleh. Oke, kita untuk penjelasan materinya dikasih time-nya yaitu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan Mas Wahyu. Oke, saya share screen dulu ya sebentar. Screen saya sudah terlihat ya slide-nya ya? Oke, terlihat. Ya, terlihat Mas, terlihat. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman di Diskuskui ya. Sebuah platform tadi disampaikan platform informasi terkait dengan ekonomi Islam dan gaya hidup begitu, sebuah platform yang memang kita sangat butuhkan sekali begitu. Nanti kenapa saya akan coba juga masuk kenapa kemudian teman-teman seperti yang ada di Diskuskui ini menjadi bagian yang sangat penting bagi ekonomi dan keuangan syariah secara pergerakan gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Founder ya, Pak Jul Fikri ya, dan kemudian juga beberapa co-founder yang lain begitu yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Dan saya juga berbahagia bisa diundang untuk silaturahim lah ya bersama teman-teman sekalian. Nah, untuk 30 menit ke depan, saya sih sebenarnya sangat ingin banyak diskusi dengan teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa saya persingkat ya, sebelum 30 menit kita perbanyak diskusinya, itu akan lebih bagus begitu ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan itu sebenarnya adalah apa yang Mbak Yuni sudah pertanyaan Mbak Yuni sudah kirimkan ke saya begitu ya. Jadi apa yang membuat Islamic economic gitu ya itu sangat spesial gitu bagi kita. Saya ingin masuk ke dalam sebuah apa namanya ya lebih ke pengalaman begitu ya, bahwa buat saya mungkin kebanyakan dari kita ketika kita berbicara tentang ekonomi Islam, tentang keuangan Islam gitu ya, karena kita adalah seorang Muslim gitu ya, kita seringkali berangkat dari apa yang saya sebut sebagai emotional beliefs gitu ya. Jadi kita bukan berangkat dari pencarian sistem ekonomi seperti apa sih yang bagus dan lain sebagainya begitu. Mungkin ada sebagian dari kita yang seperti itu, tapi kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri sebenarnya, ketika pertama kali pelajari ekonomi dan keuangan Islam itu lebih kepada karena saya adalah seorang Muslim gitu ya. Karena saya adalah seorang Muslim gitu kan, secara teologi gitu ya, secara akidah begitu, saya mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik segala sesuatu begitu kan. Kemudian Allah menciptakan kita sebagai khalifah, Allah memberikan konsep harta kepada kita bahwa harta itu harus di-treat dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang konvensional economics and finance itu lakukan begitu. Jadi fondasi awalnya itu mungkin lebih kepada teologi gitu ya. Mungkin lebih kepada agama karena kita agamanya Islam gitu kan. Karena itu kemudian kita belajar ekonomi dan keuangan Islam gitu ya. Atau juga ada karena emosi bahwa Muslim world saat ini atau Islamic world saat ini itu sangat berada pada kondisi yang mungkin kita bisa bilang bahwa sangat tidak menguntungkan dalam konteks ekonomi maupun politik begitu ya. Kita mungkin kalau misalnya dari segi populasi cukup besar ya, mungkin sampai 30-40% dunia begitu, tapi kontribusi misalnya terhadap ekonomi dunia itu mungkin hanya 8-9% gitu. Bandingkan dengan Eropa gitu misalnya yang sebaliknya begitu, dia
mungkin hanya 8% begitu kan penduduknya dengan compare to penduduk dunia begitu, tapi dia bisa menguasai begitu banyak ekonomi di dunia ini begitu ya. Jadi ada ketimpangan gitu ya. Ketimpangan yang terjadi yang itu sebelumnya kalau kita bicara tentang sejarah itu tidak terjadi gitu ya. Bahkan sebaliknya gitu. Dulu Eropa di masa kegelapan begitu kan, Islam di masa-masa kejayaan. Ini satu sesi sendiri untuk berbicara tentang decline of the Islamic world ini begitu ya. Tapi emosi kita gitu ya, secara emosional kita akan terbawa bahwa kita seharusnya punya begitu ya sistem ekonomi dan keuangan yang memang dia berasal dari value system kita sendiri gitu ya. Dan yang ketiga itu misalnya adalah terkait dengan independence ya. Yang saya maksud independence ada misalnya nanti insya Allah tanggal 17 begitu kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia begitu ya. Kita tahu bahwa negara-negara Muslim itu baru merdeka ya mungkin sekitar 4, 5, 6 dekade ke belakang begitu ya. Sebelumnya kita berada dalam penjajahan begitu kan, dan kita tahu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya lah begitu ya. Maksud saya mengambil ini adalah sebenarnya background dari ekonomi Islam salah satunya secara emosi dan belief, kepercayaan, itu adalah dari hal-hal seperti karena kita Muslim gitu kan, karena kita sebagai Muslim itu dulu pernah berjaya tapi kemudian sekarang tidak berjaya lagi begitu dalam konteks ekonomi, konteks politik dan lain sebagainya. Begitu pula independensi yang baru kita dapatkan di akhir-akhir ini gitu kan. Sebelumnya kita terrestriksi dengan sistem yang diimpose oleh kolonialisme gitu ya. Itu dari konteks emotional beliefs gitu. Tapi saya mungkin sedikit share saja gitu, seiring dengan perjalanan perkenalan saya dengan ekonomi Islam gitu dan ekonomi konvensional juga begitu kan. Dan apalagi studi saya setelah S1 di UI, saya berangkat ke Durham gitu kan. Di Durham sampai sekarang sudah berarti 4 tahun lah ya gitu ya, kurang lebih. Itu ada interaksi-interaksi lain begitu ya, yang saya lihat bahwa karena interaksi tersebut adalah interaksi antara seorang Muslim dengan kebanyakan adalah non-Muslim begitu kan ya. Ada alasan yang sifatnya tidak bisa kita paksakan dalam konteks emotional beliefs kepada mereka begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada teman-teman kita yang non-Muslim misalnya, terkait dengan kenapa sih ekonomi Islam itu so special gitu, atau kemudian ekonomi Islam itu kenapa kamu ngotot gitu ya mau gerakan ekonomi Islam itu berjaya begitu ya, kita nggak akan bisa bilang bahwa ya karena itu ekonomi Islam gitu dan saya adalah Muslim gitu ya. It doesn't make sense buat mereka begitu, dan itu juga nggak akan they won't buy our arguments begitu ya. Kalau konteksnya hanya teologi gitu, decline of the Muslim world, kita independensinya baru dan lain sebagainya. Tapi makanya kemudian dalam perjalanan tersebut saya mencoba untuk berpikir secara rasional sebenarnya. Oke, secara emosional belief saya percaya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang Allah gitu kan secara value system berikan kepada Muslim begitu kan, bahkan seharusnya diaplikasikan ke seluruh umat manusia begitu. Tapi apa secara rasional justifikasinya sebenarnya gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini sebenarnya kita bisa bicara banyak begitu, tapi untuk trigger saja saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa imperfection di current economic system yang menyebabkan sebenarnya sistem ekonomi alternatif apapun bisa kemudian mencoba untuk menjadi solusi untuk sistem ekonomi yang saat ini sedang berjaya begitu menjadi mainstream, namun kemudian banyak kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Tapi nanti kita akan bahas kenapa kemudian ekonomi Islam jadinya spesial gitu ya. Nah, kita akan bahas imperfection-nya itu dari beberapa hal, misalnya adalah current economic system itu lebih kepada debt fueled ya. Jadi kalau financing apapun begitu ya, intinya ya dia akan menggunakan debt gitu ya. Terus yang terjadi adalah akhirnya inequality gitu, environment tidak diperhatikan gitu kan, yang ada hanyalah consumerism gitu kan, dan behavior yang terjadi di pasar itu sifatnya unethical gitu ya.
Nah, jadi saya ingin mencoba untuk mendorong pada teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang kenapa ini lebih spesial, kenapa ekonomi syariah, ekonomi Islam, keuangan Islam itu spesial, kita push gitu dari emotional beliefs itu ke rational justification gitu. Jadi kita harus bisa menjustifikasi secara rasional, secara economic rational, kenapa kemudian kita promoting, kita itu mendukung ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan tadi current economic system yang berlaku, saya sudah sampaikan bahwa field-nya itu bahan baku dari economic system sekarang itu adalah debt gitu ya. Terutama semenjak 2007 misalnya ya, semenjak kalau misalnya teman-teman lihat di grafik sebelah kiri itu bahkan dari 1999 itu terus meningkat gitu debt-nya gitu ya. Debt yang terus meningkat di situ ya pertama government pasti begitu. Begitu pula sebenarnya di yang lain begitu ya, di financial company dan non financial company gitu. Nah, bahkan ekonom bukan ekonom Islam gitu ya, ekonom Barat pun kalau misalnya kita bicara tentang debt, banyak yang kemudian menyatakan bahwa debt fueled economy yang sekarang ini terjadi itu sama sekali tidak sehat terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global kita, begitu ya. Coronavirus misalnya, gitu kan yang terjadi itu, ya kan, government harus memberikan stimulus pada akhirnya. Stimulus yang diberikan oleh government akhirnya dari mana resource-nya? Kembali berhutang lagi, gitu kan ya. Nanti mungkin sekarang in the short run itu solve gitu ya. Orang-orang yang tadinya kalau di Inggris gitu kan, yang dirumahkan itu dibayar 80% gajinya gitu oleh pemerintah sampai dengan Oktober nanti. Pertanyaannya uangnya dari mana gitu kan? Minjem gitu kan. Minjemnya dari mana? Bank sentral boleh cetak uang gitu. Kemudian nanti pemerintah harus ngembalikinnya bagaimana? Nah, itu lingkaran setannya itu besar sekali ketika kita bicara terkait dengan debt fueled economic system. Dan ekonom konvensional sendiri yang menyatakan di sebelah kanan gitu di papernya Mian, Straub dan Sufi itu bahwa ekonomi yang dibangun di atas debt itu meningkatkan inequality gitu ya, atau meningkatkan kesenjangan begitu ya. Jadi ini detailnya mungkin teman-teman bisa baca begitu, tapi intinya adalah kenapa dia disebut the saving glut of the rich and the rise in household debt gitu ya. Karena ternyata yang menikmati debt yang diberikan atau obligasi gitu yang pemerintah luncurkan itu hanya sekitar 1-10% gitu ya, orang-orang di Amerika Serikat begitu. Ini di Amerika Serikat tapi digeneralisasi ke seluruh dunia begitu ya. Sedangkan yang lainnya gimana? Yang lainnya menjadi di savings gitu. Karena mereka pada 90% lainnya itu sebenarnya dia terus berkurang secara savings dan investment-nya begitu ya. Jadi orang yang kaya itu tidak menginvestasikan uangnya di sektor real, tapi kemudian masuk ke sektor keuangan yang sifatnya adalah debt-based financial system gitu. Sehingga growth itu tidak terjadi di sektor real gitu. Yang kedua, yang juga terkait dengan inequality gitu ya. Kalau dulu teman-teman misalnya yang belajar terkait dengan Kuznets model begitu ya, kita tahu bahwa kita didoktrin gitu, saya sendiri di Fakultas Ekonomi UI didoktrin bahwa pertumbuhan ekonomi itu di awal-awal wajar kalau misalnya menumbuhkan inequality yang tinggi, coefficient Gini tinggi gitu di awal-awal, that's fine begitu ya. Kenapa? Karena nanti akan ada tipping point tertentu ya, pada posisi tertentu dia akan turun begitu ya. Kalau misalnya kita sudah sampai pada tingkat pertumbuhan tertentu, inequality-nya atau kesenjangan ekonominya akan turun begitu ya. Itu dipopulerkan oleh Kuznets di 1955 kalau saya tidak salah. Mungkin kalau observasinya itu dilakukan sebelum 1950 benar gitu ya. Seperti itu memang data mengungkapkan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah di situ banyak sekali anomali gitu kan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Great Depression yang sering kali disebut saat ini beberapa hari belakangan karena COVID-19 gitu. Tapi kemudian Piketty di bukunya ini bagus sekali, Capital in the 21st Century kalau teman-teman mau baca begitu, itu plot gitu kan datanya dari 1870 sampai dengan yang recent 2010-an begitu ya.
Kemudian dia proyeksi lagi gitu. Ini menunjukkan bahwa inequality itu tipping point atau Kuznets curve yang terjadi di sebelum 1950 itu terjadi karena anomali saja gitu ya. Semenjak 1950 itu inequality terus meningkat. Artinya apa? Tidak ada tipping point tuh gitu. Ekonomi meningkat, inequality meningkat gitu. Kenapa? Karena sistem kapitalisme yang ada. Karena return yang diharapkan oleh kapitalis gitu itu lebih besar dibandingkan growth sektor real yang ada gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan environment misalnya. Environment degradation itu kentara sekali gitu. Climate change itu adalah hasil begitu ya dari begitu greedy-nya kita dalam berproduksi, dalam berkonsumsi begitu kan, sehingga yang terjadi adalah ya tadi kerusakan environment gitu ya. Menggunakan environment Kuznets curve juga gitu kan, argumentasi konvensional tuh bahwa nggak apa-apa awal-awal growth ekonomi itu akan menyebabkan atau kerusakan di environment gitu ya. That's fine. Sampai pada tipping point tertentu nanti turun kok karena kita akan dapat teknologi begini dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya pada realitanya, mohon maaf, itu tidak terlaksana begitu. Banyak paper yang sudah mengungkapkan hal tersebut begitu ya. Justru kalau misalnya kita lihat gitu, kalau kita upload saja misalnya Indonesia gitu misalnya ya, ini komparasi saja gitu ya. Kita bandingkan log GDP-nya begitu kan dengan forestnya, tingkat GDP dengan forestnya begitu kan, itu berbanding terbalik ya, korelasinya negatif. Walaupun tidak saya sebutkan bahwa ini menyebabkan itu ya, tapi kemudian korelasinya negatif. Ketika GDP kita semakin tinggi, deforestasi kita juga semakin tinggi gitu, sehingga forest yang ada di Indonesia semakin rendah. Ada beberapa negara yang sifatnya pengecualian kayak Bhutan misalnya, karena di Bhutan tersebut karena dia punya value sendiri bahwa alam itu adalah bagian yang terpisahkan dari mereka begitu. Mereka dalam undang-undangnya, bukan undang-undang bahkan, iya dalam konstitusinya begitu ya. Itu dia menyebutkan bahwa tidak boleh hutan di Bhutan itu kurang dari 60% gitu. Jadi at least 60% harus hutan bentuknya. Tapi kita lihat GDP-nya Bhutan juga pun semakin meningkat. Jadi ada maksud saya adalah environment Kuznets curve yang kita mengharuskan misalnya di awal pembangunan itu kita mendestruksi environment itu tidak benar. Dan terakhir saya ingin highlight ini penting sekali begitu ya. Karena kemudian yang terjadi saat ini, kenapa hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan itu terjadi, itu karena menurut, ini kembali lagi ya ke karena saya menggunakan rasional dari economic rational dari mainstream scientist atau ekonomis gitu, Karpolany misalnya mengatakan terjadi disembeddedness. Apa itu disembeddedness? Disembeddedness sebenarnya dahulu ya, ekonomi itu adalah part of society gitu ya. Jadi ekonomi itu atau pasar itu dia value loaded gitu. Kalau misalnya society-nya itu tidak menghalalkan riba begitu, maka ekonominya dia tidak akan menggunakan riba gitu. Kenapa? Karena ekonomi itu hanya part of society saja gitu. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah society adalah part dari ekonomi gitu atau market gitu. Jadi kita dituntut untuk fit dengan pasar yang ada saat ini gitu. Sistem ekonomi yang ada saat ini gitu. Itulah yang menyebabkan menurut Polanyi begitu banyak problematika yang ada begitu ya. Nah, di mana peran ekonomi dan keuangan syariah melihat itu semua begitu kan? Mungkin banyak yang mengatakan akhirnya saya perlu membedakan begitu ya. Ada yang sifatnya reality gitu ya. Jadi dia reality posisi ekonomi dan keuangan syariah yang ada saat ini. Ada yang sebenarnya dia cita-cita ya. Cita-cita dia ideal atau kalau bahasa ekonominya positif sama normatif gitu ya. Normatif ekonomi Islam itu seperti apa begitu ya. Nah, unfortunately kebanyakan kita itu seringkali hanya melihat ekonomi dan keuangan syariah itu adalah ekonomi dan keuangan yang berbasis pada fikih gitu. Sedangkan fikih itu sendiri itu
kalau kita lihat itu dia adalah derived knowledge gitu, knowledge yang sebenarnya atau ilmu yang sebenarnya bukan pure gitu ya dari bukan pure Al-Qur'an dan Sunnah gitu, yang dia kalamullah dan dia kalam Rasulullah gitu kan ya. Dan Rasulullah tidak akan berkata kecuali dia adalah wahyu gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu ya. Jadi kalau Al-Qur'an dan Sunnah itu pasti gitu. Tapi fikih itu derivasi dari itu. Sedangkan interpretasi kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu berbeda-beda. Ya, in other words, sebenarnya fikih itu adalah produk manusia, bukan produk profetik gitu, atau kemudian produk yang asalnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifatnya ijtihad. Jadi dia bisa salah, bisa benar, begitu kan ya. Jadi wajar kalau misalnya di ekonomi dan keuangan Islam misalnya kita melihat oh kok ekonomi Islam gitu kan atau keuangan Islam masih juga terkena krisis misalnya, ya kan? Atau kemudian tidak promote equity gitu ya, atau kemudian juga tidak memasukkan misalnya komponen-komponen apa namanya environment gitu atau sustainability ke dalam sistem belief-nya, ke dalam ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ya ada keterbatasan ketika kita hanya berbicara ekonomi dan keuangan syariah dari sisi fikih gitu ya. Saya tidak menyatakan bahwa fikih itu tidak penting, bukan itu poin saya. Jangan sampai disalahartikan. Fikih penting, sangat penting sekali begitu, tapi tidak cukup. Ya. Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, kita perlu juga untuk memiliki revealed knowledge-nya. Dan revealed knowledge itu bentuknya apa? Itu adalah sistem nilai, etika, dan moral dari Islam itu sendiri gitu ya. Misalnya tauhid gitu ya, dua dimensi, two dimension of utility function gitu misalnya. Maksudnya adalah gimana? Ketika kita berbicara tentang konsumsi, ketika kita bicara tentang produksi, utility function kita maximizing bukan hanya utility function kita di dunia saja, tapi juga di akhirat gitu ya. Itu dual dimension gitu, dari utility function tersebut. Kemudian yang kedua adalah misalnya value justice gitu ya. Kita adil dalam konteks apa? Dalam konteks faktor produksi misalnya. Labor gitu kan, pekerja, capital, environment gitu. Itu harus adil gitu. Penentuan harga misalnya harus just gitu. Harus yang memang dia merefleksikan bukan hanya kehendak pasar tapi juga kemudian kecukupan ya, coverage dari apa yang didapatkan oleh si produsen begitu ya. Yang misalnya juga justice pada transaksi dan kontrak yang tadi salah satunya adalah harga. Kemudian kita berbicara tentang makosid syariah gitu, perlindungan terhadap ya tentu life, intellect, faith, lineage dan wealth gitu kan ya. Jadi bukan hanya wealth-nya saja dan bukan hanya syariahnya saja, tapi ini makosid syariah. Jadi beyond syariah itu sendiri gitu ya. Nah, itulah yang kalau misalnya kita bicara di sisi fikih saja, menurut saya ya nanti kita akan kita mungkin bisa memberikan alternatif, tapi alternatif tersebut bisa jadi bahkan secara ekonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan, saya katakan ya, secara ekonomi bukan secara syariat. Secara ekonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan konvensional gitu ya. Tapi kemudian kalau kita mencoba impose sistem nilai, etika dan moral Islam itu sendiri ke dalam ekonomi dan keuangan Islam, saya sangat yakin begitu ya bahwa problematika ekonomi dan keuangan konvensional itu bisa teraddress begitu ya. Nanti mungkin kita elaborasi lagi begitu ya. Nah, yang kedua dari Tor yang diberikan itu setelah kita bicara tentang bagaimana kemudian ekonomi Islam itu spesial. Ya, jadi saya katakan tadi untuk Muslim, ya saya ringkas saya untuk Muslim mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu spesial karena ini adalah ekonomi yang sumbernya, ya. Saya tidak katakan ekonominya, tapi sumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah yang mana itu adalah maksum, itu tidak mungkin salah. Tapi derivasinya dia bisa salah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hanya berargumentasi di sini saja, begitu kita bisa terjebak pada ya tadi kita menawarkan produk yang berbeda dengan konvensional, tapi bahkan getting worse gitu dibandingkan dengan yang konvensional itu sendiri, secara impact ekonomi dan sosialnya misalnya. Maka dari itu kita perlu move gitu dari tadi yang sifatnya emotional beliefs ke rational justifications.
Nah, the rational justifications itu kita harus juga mengincorporate apa yang kita sebut sebagai tadi value system dari Islam itu sendiri ke dalam ekonomi dan keuangan Islam gitu. Jadi dengan itu kita bisa mendapatkan ekonomi dan keuangan yang spesial yang bisa address problem-problem yang ada di konvensional gitu ya. Nah, yang kedua dari Thor yang saya dapatkan adalah gimana kemudian peran kita gitu ya di gerakan besar ekonomi dan keuangan syariah ini. Ekonomi dan keuangan syariah dahulu ya kalau di sebelah kiri teman-teman semua itu drivernya adalah Sharia scholars pasti ya, rich businessman itu pasti, political leaders gitu ya pasti kayak kingnya Saudi Arabia, rich businessman juga kebanyakan dari Timur Tengah dulu ya, Sharia scholars tentu juga dari sana, economist gitu seperti ya kita tahu Abbas Mirakhor gitu kan, Umar Chapra apa namanya dan lain sebagainya lah yang saya tidak sebutkan satu-satu itu apa namanya dahulu gitu ketika emergence-nya gitu, tapi kemudian ke arah sini ya banyak yang kemudian maksud saya ke arah sini tuh di present value and in the future kita akan menemukan bahwa banyak roles yang perlu difulfill di luar dari mereka tersebut, dari Sharia scholars, businessmen, political leader, and economists gitu. Salah satunya ini yang saya sebutkan tadi, social movement. Ya, social movement ini penting ya. Salah satunya adalah melalui diskus kui ini gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa membuat narasi yang tepat ya terkait dengan gerakan ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri. Jadi saya garis bawahi narasi yang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi konvensional, kenapa kemudian pertanyaan simpelnya kapitalisme itu bisa eksis dan hampir bahkan di negara yang komunis sekalipun secara basis ideologi kayak misalnya Cina atau kemudian Rusia begitu misalnya, gitu, dia ya state capitalism gitu ya. Kapitalisme mungkin bukan private banget, tapi kemudian kapitalisme tetap. Kapitalisme itu ada di state-nya, di negaranya gitu ya. Kenapa gitu? Karena kapitalisme itu bisa membuat narasi yang begitu indah dan subscribed by many people terkait dengan bagaimana dia bisa membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan begitu ya, atau well-being gitu dari manusia yang kemudian menggunakan sistem tersebut. Simpelnya saja kenapa kemudian sampai sekarang kita mengukur keberhasilan sebuah ekonomi masih pakai GDP growth gitu ya. Ya kan? Apakah kemudian kita ketika GDP itu semakin tinggi, semakin bahagia negara tersebut gitu kan? Banyak riset yang menyatakan tidak melulu begitu ya. Karena kebahagiaan itu memang part of it itu from money gitu ya. Tapi kemudian sampai pada tipping point tertentu gitu ya, kita tambahan money udah nggak membuat kita lagi bahagia, aktualisasi lah, kemudian banyak public space gitu, kemudian banyak interaksi dengan lain sebagainya, itu yang membuat kita lebih bahagia gitu. Jadi ada simplifikasi di sana, tapi tetap masih disubscribe sampai sekarang. Kenapa? Narasinya masih berjalan dan itu masih global. Social movement itu perlu untuk membuat counter narration gitu ya, yang itu berasal dari tadi value system dari ekonomi dan keuangan syariah. Ini tentu ada kaitannya juga dengan influencer gitu ya. Bahwa banyak sekarang misalnya artis hijrah begitu ya. Saya sangat apresiasi sekali begitu karena dia influencer yang memang bisa untuk kemudian membawa crowd gitu ya. Kalau saya ngomong kayak gini ya, mungkin ya hanya 1-2 orang yang ngangguk-ngangguk begitu ya. Tapi kalau misalnya artis begitu kan yang kemudian bisa menarasikan apa yang saya bawa misalnya dengan lebih down to earth gitu kan dan lebih lebih dekat dengan masyarakat begitu ya, dia akan lebih dipercaya gitu, akan lebih diikuti dibandingkan dengan scholars ataupun yang lainnya begitu ya. Kemudian multi-sectoral professionals gitu ya. Jadi tidak hanya bankers gitu ya, tidak hanya misalnya insurers gitu ya. Tapi banyak profesi-profesi lain gitu ya, yang itu sangat dibutuhkan sekarang oleh ekonomi dan keuangan Islam in order to advance gitu ya. Dan kemudian other scholars juga. Jadi bukan hanya ekonomis gitu ya, menurut saya. Banyak yang kemudian scholars atau kemudian ilmuwan yang kita butuhkan untuk memajukan Islamic economics and finance itu sendiri. Misalnya adalah
ilmuwan-ilmuwan dari sisi psikologi gitu ya. Tadi untuk mendukung social movement, apa kemudian narasi yang kemudian kita bangun gitu ya ke masyarakat terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Antropologi misalnya, untuk meriset sebenarnya bagaimana sih kemudian masyarakat itu berekonomi begitu ya. Itu banyak sekali tools-tools yang kita perlukan dari scholars other than economists tadi begitu ya. Jadi taking roles, it's up to you guys. Teman-teman mau ambil yang mana gitu ya, mau di social movement, other scholars dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah take your part gitu ya, take your role gitu. Jangan sampai kemudian kita left behind ya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir ke saya adalah bagaimana kemudian kita melakukan personal development begitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah 21st century's most needed skills itu bukan hard skill. Itu bukan matematika, bukan ekonomi, bukan fisika, bukan lain sebagainya. Gitu ya. Itu penting tentu, tapi yang kita sangat butuhkan itu ternyata ya itu adalah 2 hal, yaitu adalah emotional intelligence dan mental balance. Gitu ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena karakteristik dari 21st century ini yang begitu berbeda dengan century-century sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita akan mungkin ya 10, 20, 30 tahun lagi begitu kan, banyak jobs yang memang dia tidak lagi membutuhkan campur tangan manusia. Kenapa? Karena ada robot gitu kan ya. Atau kemudian banyak sekali ya intinya adalah disrupsi struktural begitu ya. Pekerjaan itu sangat tinggi gitu ya. Jadi makanya ketika kita punya emotional intelligence dan mental balance yang penting, yang bagus, kita bisa yang saya sebut sebagai reinventing ourselves gitu ya. Bukan hanya inventing gitu ya, tapi reinvent. Reinvent itu maksudnya ya kita sebenarnya saya misalnya sekarang sebagai anggaplah gitu. Islamic economist gitu. Anggaplah begitu walaupun bukan atau belum lah gitu ya. Nah, tapi kemudian pada satu waktu tertentu gitu kan tidak mungkin bagi saya untuk tetap menjadi ekonomis tersebut gitu ya. Maka saya harus bisa reinventing diri saya. Menjadi ekonomis sebelumnya itu adalah saya udah inventing gitu. Dari 10 tahun gitu saya pelajari gimana sih saya cocok nggak sih di bidang ini dan lain sebagainya. Tapi nanti ke depan gitu di 21st century ini mungkin setiap 10 tahun itu kita harus begitu lagi menemukan diri kita. Kalau kita masih di umur 20, 30 masih mungkin gitu ya. Tapi gimana kemudian kalau kita harus berubahnya itu di umur 40, di umur 50 yang memang sebenarnya kita sudah mature gitu ya. Jadi maka logikanya adalah kita membangun diri kita itu bentuknya adalah membangun tenda gitu ya. Tenda yang bagus. Yang sewaktu-waktu kalau memang kita butuhkan, kita bisa lipat tendanya, kemudian kita bisa pindah gitu. Kalau yang sekarang terjadi seringkali adalah kita membangun rumah begitu ya. Yang itu nggak fleksibel. Kalau memang bagus gitu ya, kokoh gitu ya, tapi kemudian kalau misalnya ada bencana alam gitu dan itu yang saya maksud structural break tadi, dia collapse gitu. Dan hilang rumah tersebut gitu ya. Jadi kita sulit untuk reinventing. Itu poin pertama saya. Jadi ada skill yang memang kita sangat butuhkan, emotional intelligence gitu, dan mental balance. Yang kedua adalah additional fields of expertise. Ini maksud saya adalah teman-teman bisa expert di ilmu ekonomi dan keuangan Islam, tapi butuh setidaknya 1 additional fields of expertise ini. Entah masuk ke climate change, gitu, entah ke technological disruption, entah ke history, sangat penting, geoeconomics and politics, dan ethics and philosophy. Ethics and philosophy ini sangat penting sekali, gitu ya. Tapi saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskannya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk personal development kita harus cross interaction, gitu. Cross interactionnya maksud saya adalah dari segi literatur maupun komunitas. Literatur misalnya teman-teman jangan hanya terkungkung membaca literatur tentang ekonomi Islam saja, gitu. Tapi tidak bicara tentang ethical economics misalnya, atau di growth misalnya, atau kemudian
apa namanya Marx gitu ya, atau kemudian kapitalisme itu kita skip gitu. Enggak gitu. Kita harus belajar banyak across different apa namanya economic system gitu ya, atau economic ideology gitu. Yang kedua adalah community. Jangan kemudian kita tuh sangar aja di komunitas kita kayak gini gitu, yang sama-sama sebenarnya udah oke, kita jalan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Coba teman-teman berangkat ke conference yang memang bukan conference-nya IDB, bukan conference-nya AOIV gitu, atau bukan conference-nya IFSB, bukan conference-nya apa namanya IRT dan lain sebagainya begitu ya. Tapi conference yang memang dia di bawah misalnya Economic Society gitu, atau Econometric Society gitu. Yang teman-teman di sana itu membawa ide ekonomi dan keuangan Islam, orang-orang itu akan berpikir nggak dari emotional value tersebut, emotional belief teman-teman, tapi dari rationality teman-teman. Dia akan men-challenge rationality-nya gitu ya. Apakah rasional nggak untuk diterapkan? Apakah mungkin atau enggak gitu. Itu yang membuat kita terus berkembang begitu secara komunitas, ekonomi Islam maupun secara individu begitu ya. Itu dulu mungkin saya telat 5 menit ya. Mohon maaf ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan di trigger apa namanya diskusi kita kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan monggo. Baik, terima kasih Mas Wahyu udah memaparkan materinya tentang beberapa 3 poin ya, 3 poin utama yang sebenarnya jadi catatan, dan itu yang sebenarnya ingin dijawab pada malam hari ini, bahwa ekonomi syariah itu jangan gimana ya kita mengartikannya, kita menggunakannya hanya sebagai kita percaya gitu, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana sih caranya kita membuat ekonomi syariah itu dapat diterima oleh orang banyak dengan sesuatu yang rasional gitu ya. Baik, kita akan masuk pada sesi diskusi, Mas Wahyu. Itu kita akan melihat beberapa pertanyaan dulu dari para peserta kita pada malam hari ini. Sudah terdapat 3 pertanyaan. Mungkin ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya akan Yuni pilih sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Pertama, Yuni akan mencoba membacakan pertanyaan dari Pak Yusuf Faisal, yaitu Assalamualaikum Mas Wahyu. Pak Wahyu, izin saya membacakan Mas Wahyu. Ya, enggak. Ya, oke. Itu dari dari Bang Yusuf Faisal. Itu pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Mas Wahyu, saya Yusuf Faisal dari Universitas Batam. Izin bertanya, yang pertama, seperti kita ketahui bahwa SDGs yang akan diberlakukan 10 tahun yang akan datang tidak jauh berbeda dari konsep Islam. Contohnya saja seperti yang Mas Wahyu bilang tentang kepedulian terhadap lingkungan. Apakah di lembaga keuangan syariah di UK memiliki implementasi langsung terhadap kepedulian lingkungan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apalagi UK atau sampai ASEAN, bagaimana implementasi budaya Islam itu sendiri di lembaga keuangan syariah di UK, sehingga perkembangan Islamic Economic Finance di UK bisa dikatakan lebih baik dari negara-negara lain. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Yusuf Faisal. Silakan Mas Wahyu, langsung dijawab saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Yusuf ya, pertanyaannya bagus sekali, ada pertanyaan yang sangat relevan dan penting untuk kita bicarakan gitu ya. Yang pertama terkait dengan SDGs ya. Memang betul sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Yusuf ya, bahwa SDGs itu banyak sekali poin-poin yang memang dia sebenarnya bersinggungan dengan ekonomi dan keuangan Islam secara value ya, secara value system gitu ya. Tapi poin saya lebih tepatnya adalah seperti ini. Jadi SDGs itu kalau misalnya kita lihat ya, itu terlalu restricted justru untuk ekonomi dan keuangan Islam itu sendiri gitu. Karena value dari ekonomi dan keuangan Islam itu jauh lebih apa namanya ahead gitu ya dari SDGs itu sendiri gitu ya. Misalnya yang menjadi problem di apa namanya di praktik adalah seringkali kita itu terkungkung dengan menggunakan
Islamic finance atau uang di Islamic social finance misalnya untuk inisiatif SDGs gitu. Ini yang sering terjadi kan gitu. Kita kaitkan misalnya zakat cocok nggak masuk ke SDGs? Oke, cocok. Uang zakat kita masukin ke inisiatif SDGs gitu ya. Itu apa namanya secara praktik gitu ya. Mungkin itu yang paling possible kita lakukan sekarang gitu ya. Tapi secara fundamental sebenarnya kita harus paham bahwa kita jangan hanya memindahkan uang zakat gitu ya, uang wakaf itu ke inisiasi SDGs gitu. Tapi juga kita mendefinisikan sendiri gitu ya. Jadi definisi kita tuh sebenarnya apa terhadap social development goals itu sendiri gitu. Versi Islam itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya menggunakan uang umat gitu ya untuk inisiasi atau mendukung SDGs gitu ya. Tapi kemudian juga kita harus melihat gitu, apakah benar-benar SDGs tersebut itu yang paling dibutuhkan ya untuk umat itu sendiri gitu ya. Untuk umat Islam itu sendiri atau untuk negara tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah di sini apakah di lembaga-lembaga keuangan syariah di UK itu memiliki implementasi langsung terhadap kepedulian lingkungan, bahkan lebih dari itu, lebih dari lingkungan mereka gitu ya. Mungkin ini hanya contoh saja ya. Kalau misalnya di UK itu bank-bank itu sudah jarang menggunakan kata Islamic gitu ya atau syariah bank gitu ya, itu sudah jarang gitu ya. Dia akan mengasosiasikan Islamic Bank-nya itu dengan dua hal. Yang pertama memang dengan nama-nama yang terasosiasi dengan Islam, misalnya Al Royan Bank gitu ya. Itu kita tahu lah kalau misalnya Al Royan ya dia identik dengan Arabic language dan identik dengan Islamic Bank begitu ya. Tapi tidak state langsung bahwa ini adalah Islamic Bank. Yang kedua adalah dia memposisikan diri lebih kepada ethical banking gitu ya. Jadi ethical and moral banking gitu ya. Dan di UK itu setiap tahun itu ada ranking bank-bank mana saja yang dia sudah bisa menerapkan inisiasi atau kriteria-kriteria tertentu yang bisa disebutkan bahwa dia adalah bank yang ethical gitu yang berlaku ethical. Dan ini kriterianya bukan hanya lingkungan begitu ya, tapi kemudian juga aspek etik terhadap employee-nya ya yang dipekerjakan begitu, etik terhadap sosialnya begitu dan lain sebagainya. Jadi lingkungan hanya, makanya tadi saya sampaikan lingkungan hanya salah satu ya, ini saja dimensi dari ethical value yang ada di Islamic Bank ataupun ethical bank di UK gitu ya. Nah, memang gap-nya masih ada. Jadi kalau misalnya kita ranking terakhir yang saya akses itu 2018 begitu ya. Kalau kita percaya dengan ranking tersebut, maka yang pertama 1 2 3 itu masih konvensional, tapi konvensional ethical banking gitu ya. Ini berbeda dengan banking yang konvensional kayak misalnya teman-teman mungkin tahu Barclays gitu ya, atau Lloyds gitu ya. Barclays, Lloyds itu ada di paling bawah gitu. Di bawah-bawah banget gitu. Tapi kemudian yang agak di atas apa? Bahkan yang paling atas gitu ya, yang dia mendefinisikan sebagai ethical banking seperti ecological bank gitu ya, atau kemudian charity bank gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tinggi. Nah, Al Royan misalnya, kenapa saya sebut Al Royan karena yang paling terkenal ya di UK begitu ya. Al Royan itu ada di tengah-tengah. Dia above average gitu ya, ada di atas rata-rata tingkat ethicality-nya, tapi kemudian belum sampai compete gitu ya dengan bahasa bolanya mungkin 4 besar yang masuk Liga Champion gitu. Jadi masih papan tengah lah gitu ya, belum sampai kepada papan atas gitu. Jadi itu mungkin secara umum gitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah budaya masing-masing negara berbeda ya, apalagi UK dan ASEAN ya, betul. Bagaimana kemudian implementasinya ya? Memang kalau segi budaya itu berbeda ya, tapi ada value memang yang sifatnya ethical dan moral yang memang dia sifatnya universal. Value terhadap lingkungan gitu ya, itu sangat universal begitu kan. Di negara manapun gitu, kalau memang dia punya etika yang bagus gitu ya, dia akan peduli gitu dengan lingkungannya begitu ya. Jadi sebenarnya
ini juga menjawab gitu kenapa kemudian saya lebih cenderung begitu kan ya mencoba untuk menarik ekonomi dan keuangan Islam itu dalam kerangka berpikir moral, ethical dan value Islam itu sendiri dibandingkan dengan fikih gitu. Karena kalau fikih tentu ya banyak orang yang tidak mensubscribe itu, tidak menganggap itu sebagai sebuah cara berpikir atau kerangka berpikir yang valid untuk mereka gitu ya, terutama di negara-negara non muslim gitu kan ya. Tapi kemudian kalau moral gitu ya, kita fokus terhadap lingkungan begitu dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ini sesuatu yang sifatnya universal. Nah, pertanyaan yang selanjutnya sebenarnya di mana letak ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan penting gitu ya. Kita unfortunately masih punya gap gitu ya untuk sampai ke arah sana gitu. Dalam arti misalnya fokus kita misalnya di perbankan syariah gitu ya, walaupun ada inisiasi yang sifatnya social development, social corporate responsibility begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang ethical, dia beyond CSR gitu. Dia harusnya sudah mengincorporate value dari Islam itu sendiri, ethical Islam itu sendiri ke dalam decision making proses mereka gitu ya. Dan ini belum ada gitu. Misalnya simpelnya aja gitu, kalau misalnya kita bicara tentang investasi bank syariah, salah satu bank syariah yang sedang in trouble begitu ya, itu dulu investasinya banyak karena di mining gitu. Mining ketika jeblok begitu kan, akhirnya bank syariah tersebut, saya tidak sebutkan, itu trouble sampai dengan sekarang gitu kan, dan isunya masih terus berlanjut gitu kan. Pertanyaan fundamentalnya kalau saya bukan kenapa dia itu tidak diversifikasi portofolio, itu penting gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa dia masuk ke mining gitu. Kalau memang kita bicara tentang mining dan kita tahu bahwa mining itu sebenarnya industri yang walaupun dia halal tapi tidak thayyib gitu kan. Itu menurut saya ya. Dia halal tapi tidak thayyib. Kenapa kemudian kita masih bermain ke sana gitu ya. Itu kan berarti kan kita masih one step below the standard ethicality dari ekonomi dan keuangan Islam itu sendiri. That's entirely my personal opinion gitu ya. Itu mungkin Mbak Yuni. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu atas jawaban dari pertanyaan Mas Yusuf Faisal tadi. Oke, Mas Yusuf Faisal, bagaimana tanggapannya terhadap jawaban dari Mas Wahyu tadi? Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Wahyu. Kita akan mencoba membacakan pertanyaan dari Putri Anggita dari Makassar. Pertanyaannya adalah, apakah ekonomi syariah ini diharapkan akan mengganti sistem perekonomian Indonesia nantinya, ataukah ekonomi syariah ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin menggunakannya? Ya. Oke, silakan Mas. Ini kembalikan lagi sebenarnya. Saya kembalikan lagi kenapa kemudian tadi saya banyak berbicara bahwa ekonomi Islam itu harusnya beyond syariah begitu ya. Tapi kemudian Islamic value system yang kita kemukakan. Tadi kalau misalnya kita belajar dari Inggris, kan ini contohnya gini, permasalahan dari pertanyaan ini itu adalah kalau misalnya kita mau impose gitu ya, ekonomi dan keuangan syariah sebagai ekonomi dan keuangan sistem ekonomi dan keuangan syariah sistem ekonomi dan keuangan Indonesia begitu ya. Maka pertanyaannya adalah orang-orang bukan hanya non-muslim deh, orang Islam gitu, Muslim yang kemudian nggak sepakat saja itu bisa tidak setuju begitu kan, pasti gitu dengan hal tersebut. Banyak kemudian akan crash-nya begitu ya. Makanya kemudian gerakan ekonomi Islam yang ada di UK begitu, itu kan bisa kita jadikan mungkin lebih tepatnya miniatur begitu untuk kita belajar. Kenapa? Karena kan mereka itu benar-benar muncul di negara yang muslimnya itu hanya 5% gitu. Dan mereka di awal-awal juga dipertanyakan apakah perlu atau enggak kamu punya bank syariah itu gitu sebenarnya gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu bank syariah itu
mungkin sudah ada sebelum bank muamalat, bukan bank syariah, layanan syariahnya sudah ada sebelum bank muamalat di Indonesia. 1980-an itu mereka punya. Tapi terus nggak ada regulasinya. Kenapa? Debate-nya masih ke sana. Sampai akhirnya kemudian mereka, dapat gitu ya, celah untuk bisa masuk. Selain faktor ekonomi, faktor yang ditunjukkan adalah apa? Kalau hanya ekonomi saja begitu, mereka nggak akan dapat banyak subscriber gitu, nggak akan dapat banyak konsumen gitu, customer gitu. Kenapa? Karena ya Islamofobia kita tahu di Inggris maupun di US dan lain sebagainya besar begitu kan. Makanya yang dilakukan adalah apa? Memunculkan etika Islamnya begitu. Entah dia ini banknya mau dikatakan Islamic Bank atau bukan, it doesn't matter. Yang penting adalah bank tersebut itu menunjukkan etika dan moral dari Islam itu sendiri begitu kan ya. Itu poin pentingnya. Begitu pula pertanyaan ini. It doesn't matter kita menyebut bahwa perekonomian Islam itu syariah atau enggak. Bukan itu poinnya, bukan labeling gitu ya. Tapi kemudian apakah value system dari ekonomi dan keuangan syariah itu embedded atau enggak di perekonomian Indonesia begitu ya. Itu yang kita kejar. Bukan labeling. Itu nggak akan nolong kita in the long run begitu kan ya. Kita mengusahakan ini harus berlabel ini, harus berlabel ini, harus berlabel ini. Bukan itu. Kita usaha bahwa ini tuh gerakan kita itu memasukkan morality, etika Islam itu ke dalam perekonomian begitu kan ya. Masalah kalau misalnya kita menggunakan label syariah, tapi kemudian ternyata tadi saya katakan kita sebenarnya perform even worse than conventional system yang akan tercederai adalah Islam secara umum gitu kan ya. Padahal kita mengetahui bahwa ekonomi syariah dan ekonomi lingkungan syariah tersebut itu adalah produk manusia gitu. Walaupun sumbernya dari Allah dan Rasulnya begitu. Itu mungkin jawaban saya Pak Fusen kita ya. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu. Intinya sekarang itu adalah kita jangan terlalu menggadang-gadangkan label syariahnya, tetapi kita bagaimana cara kita memunculkan etika Islamnya itu dalam perekonomian, begitu ya Mas Wahyu ya? Betul. Ya, baik, bagaimana Mbak Putri Anggita dari Makassar, jawaban dari Mas Wahyunya? Oke, Mbak Putri ada? Mbak Putri Anggita? Pak Wahyu atas jawaban yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan kita yang terakhir ya. Itu ini akan kayaknya pertanyaan dari Mas Ali Akbar dari Bekasi. Pertanyaannya adalah, sebelumnya terima kasih Mas Wahyu atas paparannya, menarik sekali. Saya ingin bertanya, dalam tataran praktis secara makro saat ini, sudah adakah negara yang menerapkan ekonomi Islam secara murni ataupun presentasi terbesar dalam ekonominya? Misalnya, sudah menggunakan instrumen debt, menerapkan debt growth lingkungan untuk meminimalisir dampak lingkungan dan memakai pengukuran lain selain GDP growth. Oke? Bagaimana Mas? Ya, terima kasih Mas Ali Akbar ya. Pertanyaan ini luar biasa. Discuss ini luar biasa, pertanyaannya ini ya, sangat menarik dan sangat relevan. Ya. Untuk Mas Ali Akbar ini, saya mungkin jawabannya adalah kalau ditanya ada atau tidak yang secara definisi konstitusi negara menerapkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu-satunya ekonomi dan keuangan sistem ekonomi dan keuangan sistem di negaranya, itu ada ya. Kita bisa lihat ke Sudan gitu, kita bisa lihat ke Pakistan, kita bisa lihat juga ke Iran gitu ya. Tiga itu setidaknya menggunakan full ekonomi dan keuangan syariah, karena memang secara struktur negara itu dimungkinkan begitu. Saudi Arabia tidak. Saudi Arabia itu basisnya konvensional begitu, walaupun lebih ke konvensional yang sifatnya kooperatif gitu ya. Bahkan institusionalisasi dari ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya tidak terlalu marak di Saudi Arabia begitu kan ya. Nah, tapi yang institusionalisasinya besar itu di Iran pastinya, karena memang dia hanya
ekonomi dan keuangan syariah saja. Tapi definisi mereka mungkin berbeda dengan definisi kebanyakan Sunni, begitu ya, karena mereka adalah negara Syiah dan kita hormati itu, tidak ada masalah begitu dalam konteks fikih, begitu kan, dan kemudian ekonomi dan keuangan. Pakistan dan Sudan, ya kita tahu bahwa mereka masih juga terjerat hutang, gitu. Kita harus fair mengatakan itu. Partly kenapa? Partly karena yang pertama ya mungkin kalau ini saya apa namanya analisa dari saya pribadi begitu ya. Karena memang secara sistem ya sangat sulit sekali bagi sebuah negara itu untuk tidak berrelasi dengan negara-negara yang lain begitu kan ya. Pasti gitu ya. Ketika Pakistan atau kemudian Sudan itu ataupun Indonesia gitu kan membutuhkan apa namanya pembiayaan begitu kan, mereka akan menggunakan pembiayaan yang sifatnya diinginkan oleh pasar gitu, kembali lagi ke arah sana gitu kan ya, sehingga ya akhirnya mereka menggunakan debt juga gitu kan ya. Saudi Arabia juga begitu kan, ketika Aramco turun begitu kan, apa namanya defisit mereka melebar begitu, mereka tidak langsung menggunakan sukuk kan, mereka menggunakan bonds gitu ya untuk financing mereka gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi selain apakah kemudian Islam institusionalisasi ini tidak masuk ke dalam negara-negara tersebut yang sudah melakukan restrukturisasi 100% Islam? Menurut saya adalah karena seringkali kita merestriksi gitu ya definisi dari atau definisi fikih dari pelarangan riba dan gharar itu sendiri. Ini satu topik sendiri begitu ya. Tapi intinya adalah kita seringkali mendefinisikan riba dan gharar itu ya, dan maisir dan lain sebagainya ya, itu dari segi fikih gitu ya. That's good. Tapi kemudian saya katakan lagi ya tadi, tidak cukup gitu ya. Karena kemudian kita perlu juga memasukkan bagaimana kemudian economic regional ke dalam hal tersebut gitu. Kalau kita hanya berbicara tentang sistemnya harus mudharabah musyarakah gitu kan. Pertanyaannya apakah mudharabah dan musyarakah itu secara regional gitu ya, itu yang paling promoting social growth, atau kemudian yang paling economically optimum secara Pareto begitu kan ya. Itu pertanyaan besar yang tidak bisa hanya dijawab dengan fikih saja gitu. Kalau fikih akan menjawab yes ini boleh, yes ini nggak boleh begitu kan. Pertanyaannya adalah yes ini boleh, tapi kalau ini diterapkan gimana impact-nya terhadap ekonomi gitu. Jadi halal sudah, thayyib nggak gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita sudah sampai ke tahap next layer of analisis tadi, thayyib atau tidak begitu kan, artinya secara ekonomi oke atau enggak gitu, baru kemudian kita bisa bicara bahwa nggak usah pakai debt gitu, pakai ini aja instrumen kita, karena kita udah uji secara ekonomi dan juga secara syariah dia oke gitu. Tapi yang sekarang kita terjadi adalah ini aja, karena secara syariah dia syariah gitu. Sudah sampai di situ diskursusnya. Jadi diskursus emosi gitu kan, emotional belief gitu. Bukan tadi balik lagi ke saya, rational justification-nya mana begitu kan ya. Nah, itu PR kita bersama menurut saya untuk mengarah ke sana gitu. Jadi kita nggak berhenti pada rational belief kita, tapi ke nggak berhenti pada emotional belief, tapi kemudian ke rational justification. Bukan berarti emotional belief kita itu nggak penting. Itu sangat penting. Akidah itu sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa this is the only economic system yang kita subscribe gitu ya. Tapi kemudian kita harus paham bahwa di balik itu derivasi dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut interpretasinya bisa banyak gitu. Yang mana yang kita pilih, kita harus memasukkan tadi rationalnya. Di rational sifatnya adalah ya kalau dalam konteks ekonomi, economic rationalnya, social rationalnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita bisa membawa ekonomi dan keuangan syariah ini lebih universal gitu kan, bukan karena populasi kita banyak gitu, tapi karena memang orang-orang di luar Islam itu mengatakan this is the real ethical economic system atau ethical financial system, so we subscribe with it gitu. By the way, 80% subscriber dari
lembaga keuangan syariah di UK itu non Muslim gitu ya. Ya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Saya nggak mendewa-dewakan mereka, bukan. Saya banyak mengkritik mereka juga. Tapi kemudian ada satu hal yang mereka berhasil, narasi yang mereka bangun. Narasi apa yang bisa mereka bangun? Mereka socially responsible, mereka ethically proven begitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi ethical, moral, social responsibility, governance-nya bagus begitu. Jadi dengan itu semua saya conclude, semoga kita teman-teman semua, terutama juga teman-teman yang ada di Diskuskui gitu ya, bisa membawa narasi yang tepat begitu ya. Jadi bukan hanya narasi yang dibawa adalah tentang kesyariahannya, bukan hanya itu penting. Tapi kemudian apakah kesyariahan tersebut justified atau tidak nanti ketika dipraktikkan ke dalam sektor real gitu kan, ke dalam ekonomi, ke dalam sosial, ke dalam politik kita gitu. Itu mungkin penutup dari saya, Mbak Yuni. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu atas paparan jawabannya tadi. Jadi memang sudah terdapat juga ya negara-negara yang sudah mengaplikasikan perekonomian syariah itu hampir secara keseluruhan, yaitu seperti Sudan, Pakistan, dan Iran gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ali Akbar. Ya, Mas Ali Akbar atas pertanyaannya. Bagaimana Mas Ali Akbar untuk jawaban dari Mas Wahyunya? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Mas Wahyu. Oke, baik, terima kasih Mas Ali Akbar. Mungkin ini adalah akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, sesi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para penanya yang sudah memberikan pertanyaan pada sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang Yuni meminta time untuk Mas Wahyu memberikan closing statement, cukup dengan waktu 1 menit aja. Oke, silakan Mas Wahyu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin closing statement saya adalah concluding-nya intinya adalah ekonomi dan keuangan syariah adalah sebuah gerakan yang kita percaya gitu ya, untuk bisa membawa kebaikan gitu dalam, bukan hanya untuk umat Muslim sebenarnya, bahkan untuk dunia ini secara keseluruhan. Tapi untuk mencapai kepada poin sana, kita perlu paham bahwa apa yang kita punya saat ini masih work in progress, ya, belum final form, belum final shape-nya gitu. Jadi jangan berpuas hati, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Makanya personal development tadi yang sudah saya sampaikan penting sekali gitu kan. Kita harus tahu bahwa apa isu di 21st century ini dan bagaimana kemudian ekonomi dan keuangan syariah bisa address tersebut, climate change gitu, technological disruption begitu dan lain sebagainya. Dan membuat narasi yang tepat, ya, itu yang menjadi poin penting saya gitu, untuk disampaikan kepada bukan hanya kepada umat Muslim tapi juga kepada non Muslim sendiri. Karena at the end of the day kita ini sistem ekonomi Islam itu bukan hanya untuk Muslim saja seharusnya, kalau memang dia holds untuk seluruh dunia gitu, dia harus bisa juga convince gitu ya dari luar kalangan kita. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu atas paparannya dan closing statement-nya. Intinya kita bagaimana kita terus memberikan, mempraktekkan ekonomi syariah ini ya. Tentunya kita jangan hanya membumingkan labelnya saja, tetapi kita bagaimana cara kita mempraktekkan secara nyata ekonomi syariah itu dalam perekonomian, sehingga kita tidak hanya mengedepankan kepercayaan kita terhadap ekonomi syariah itu, tetapi kita akan memberikan sesuatu yang rasional yang dapat diterima oleh khalayak umum, sehingga ekonomi syariah itu memang sangat bermanfaat bagi dunia secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih untuk sekali lagi nih ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu dan juga terima kasih kepada para teman-teman yang sudah ikut join di diskusi kita pada malam hari ini. Dan ini ada sedikit apresiasi dari kami para founder Diskuskui, memberikan sedikit flyer kepada Mas Wahyu. Ucapan terima kasih dari kami, Mas Wahyu. Terima kasih. Bagus banget. Terima kasih untuk telah menjadi pemateri kita pada acara webinar spesial untuk launching Diskuskui pada malam hari ini. Semoga Diskuskui dapat mengadakan webinar-webinar
dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan tentunya dapat bermanfaat untuk memajukan perekonomian syariah. Oke, baik, itu saja dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para hadirin webinar malam ini. Saatnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu pemberian hadiah dan pengumumannya oleh tim Cakwang. Kepada Indra disilahkan untuk mengumumkannya secara langsung. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Alhamdulillah materi yang luar biasa juga dari Mas Wahyu yang sama-sama kita ikuti pada webinar malam ini. Baik, saya akan mengumumkan pemenang di giveaway yang sudah kita programkan dari Cikuang dan berkolaborasi dengan Diskuskui. Jadi di sini ada puluhan komentar yang masuk, alhamdulillah, di postingan yang sudah kita beritahu tadi. Dari puluhan komentar ini kita akan mengacak, akan memilih pemenangnya secara random, dan ini bukanlah sebuah settingan, tapi memang kita acak secara langsung dan nanti buktinya akan kita lihatkan di Instastory cikuang.id. Nah, untuk yang pertama mungkin kita beritahukan dulu ya pemenang voucher pulsa tadi ada 2 orang. Yang pertama, ini komentarnya boleh dilihat di postingan, mungkin yang punya handphone juga bisa dilihat. Ada puluhan komentar, saya akan memilihnya secara cepat saja. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pemilik akun Instagram Rafika_Febriza. Apakah hadir dalam webinar ini? Boleh direspon? Ya. Pemilik Instagram Rafika. Ya, oke. Ya, oke, silakan DM kan nomor handphonenya ke akun Instagram @cikuang.id ya. Oke, terima kasih Cikuang. Yang kedua, itu selamat kepada pemilik akun Instagram ini. Cek, mohon maaf rekan-rekan, saya ini agak terputus-putus. Saya lanjutkan. Selamat juga untuk pemilik akun @ulandari_mutia25. Ini pemilik akunnya. Ya, selamat untuk pemenang voucher kita kedua. Dan untuk pemenang tunai ini sekali, kita akan memberikan kesempatan nanti jika tidak ada memiliki rekening bank, maka akan kita batalkan. Kembali di sini dari komentar yang ada, kita ucapkan selamat untuk pemilik akun Instagram @gusma_yoli. Apakah ada orangnya? Halo? Halo. Ya. Halo. Selamat untuk pemilik akun @gusma_yoli. Terima kasih Panda Cikuang. Ya. Kita punya rekening bank syariah. Untuk enggak ada Panda. Oke. Silakan nanti di DM kan di akun Instagram @cikuang.id ya. Siap. Terima kasih Panda Cikuang. Terima kasih. Ya, juga terima kasih kepada semua rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi
yang juga sudah mendoakan di komentar maupun secara langsung untuk Cikuang sendiri maupun platform kita yang luar biasa ini, itu Diskuskui. Mudah-mudahan kita semakin berkembang menjadi lebih baik lagi dan apa yang kita berikan ini menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami dari tim Diskuskui juga mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah dipilih oleh tim Cikuang. Dan kami ingatkan juga bahwa untuk seluruh peserta, jangan lupa juga follow akun Diskuskui agar tahu informasi berikutnya yang akan kami rutinkan untuk share di IG kami. Selanjutnya, dengan berakhirnya pemberian giveaway tadi, maka berakhir pula acara webinar spesial launching Diskuskui pada malam hari ini. Sebelum menutup acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu. Salam Mas dari kami masyarakat Indonesia. Waalaikumsalam, terima kasih semua ya. Ya, semoga silaturahmi kita untuk kedepannya dapat terjalin lagi. Amin. Dan demikian informasi tambahannya kepada seluruh hadirin. Untuk sertifikat akan kami kirimkan di grup WA. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu nggak? Oh iya, foto bareng dulu gitu ya. Iya, kita akan ambil dokumentasi dulu ya. Tim Diskuskui. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Bu Yanti Afrida, terima kasih. Bu Yanti luar biasa, maaf tadi. Ya, semangat terus. Terima kasih Mas Wahyu berbagi ilmunya. Mas Nurun. Terima kasih. Oke, untuk sesi dokumentasi, disilahkan semua hadirin untuk mengaktifkan videonya. Kita setting. Oke. Halo, Bang Yusuf. Iya, saya hitung ya. Oke, siap-siap ya seluruh hadirin. Oke, Bang, silakan. Oke, 1, 2, 3. Bentar, ada satu lagi. Oke, terima kasih banyak. Oke. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, saya izin. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.